Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang rasanya kami berdua dapat menjumpai Anda di Apa Kabar Parepare yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Berikut berita yang berhasil diliput oleh tim redaksi kami. Di antaranya talk show Dinamika Pembangunan Bahas Berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi. KBIAIN bersama pejabat Kemenak ikuti upacara HSN tahun 2020. Pemerintah Kota Parepare apresiasi aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh mahasiswa. Pelantikan pengurus OSIS Ponpes di DI Lilbanat Ujung Lare bertepatan Hari Santri Nasional. Bersama saya Raisya Eno dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Di sela rapat koordinasi pola pembibitan SDM Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah se-Indonesia termasuk Kota Parepare. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilaksanakan di sela rapat koordinasi pola pembibitan SDM Perhubungan Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat di ruang pertemuan Hotel Aston Sentul Bogor pada Selasa 20 Oktober 2020. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat Soeharto MM bersama pemerintah Kota Parepare yang diwakili PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Kegiatan yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut mengusung tema Sinergi Membangun Negeri melalui Pendidikan Vokasi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kominfo kembali gelar talk show Dinamika Pembangunan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Iskandar Nusu SSTP MLSI. Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menggelar talk show Dinamika Pembangunan yang dilaksanakan di ruang Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Parepare pada Rabu 21 Oktober 2020. Kegiatan yang menghadirkan para anggota Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Kota Parepare ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Jadi kalau kita berbicara KIM ini Bukadis dulu, ini kalau kita mendengar istilah kolom pencapir dulu pada era Orde Baru, sekarang ini sudah berubah format. Betul-betul mereka ini diberdayakan sebagai memberikan informasi kepada dan bersinergi dengan pemerintah setempat. Jadi ada di tiap kelurahan itu ada 3 sekarang ya anggota KIM. Dan juga ini mereka mempunyai tugas memberikan informasi melalui ada LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yaitu Radio Peduli, memberikan informasi terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Dan sekali lagi pemerintah Kota Parepare dalam Dinas Kominfo, kita alhamdulillah dari data ini sekitar 5.200 KIM. Tidak semua daerah ada KIM-nya. Yang ini kita ambil Parepare lengkap 22 kelurahan. KIM ini berbasis di desa kekelurahan. Dan alhamdulillah kita Parepare ini sudah sejak lama memberdayakan namanya kelompok informasi masyarakat. Tampil sebagai moderator pada kegiatan tersebut Arwah Rahman MSI dengan membahas tentang inovasi pemerintah Kota Parepare yang masuk nominasi penghargaan tingkat dunia pada ajang United Nations Public Service Award tahun 2021. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI melalui aplikasi Zoom Meeting. UNPSA itu terakhir Indonesia mengusulkan 2015 beberapa inovasi yang ikut dilombakan. Kemudian di tahun 2018 ada yang dapat juara. Di tahun 2019 ada yang dapat juara. Apa makna dari ini? Bahwa untuk menembus lomba yang ada di UNPSA itu bukanlah hal yang mudah.
kita berharap melalui Kadis PKP dan inovatornya yang juga Sekretaris Dinas PKP ini bisa menjadi ajang memperkenalkan Indonesia di ajang dunia melalui Parepare. Itu yang kita mengharapkan, bahwa melalui Sri Kandi Berdaya Sri Kandi ini kita mampu memperkenalkan Parepare di ajang dunia, bahwa inovasi juga bisa lahir dari kota Parepare. Saya kira itu sementara Pak Odet, singkat saya sampaikan. Nanti kalau masih ada kita berikan penguatan di dialog. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Pak Odet. Ya, terima kasih banyak Pak Seda. Selain Sekretaris Daerah, kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana SPMM bersama sang inovator berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi yang juga Sekretaris Dinas PKP Dr. Abdullah. Indonesia pada ajang UNPSA yang diselenggarakan oleh PBB. Saya singkat cerita untuk Sri Kandi adalah merupakan inovasi yang pemberdayaan kepada masyarakat perempuan. Jadi keunikan dari berdaya Sri Kandi ini adalah perempuan yang didampingi oleh perempuan yang sarjana lokal. Jadi memang Sri Kandi sesuai namanya yang keterlibatannya adalah perempuan. Ya. Adapun saya mungkin sekilas nanti secara teknis dijelaskan oleh tim untuk inovatornya. Jadi Sri Kandi ini adalah terbaik di Parepare, kemudian menuju KIP Provinsi Sulsel masuk dalam 30 tingkat top 30 tingkat provinsi, kemudian top 99 inovasi pelayanan terbaik, kemudian top 45 inovasi terbaik lagi dari yang diselenggarakan oleh Kemenpan, kemudian terakhir masuk dalam nominasi 12 besar yang akan bertanding di kompetisi tingkat internasional. Inovasi Sri Kandi Berdaya Sri Kandi dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare dinilai memenuhi syarat dan kriteria setelah Kemenpan RB melakukan seleksi terhadap inovasi pelayanan publik yang mempunyai potensi keberhasilan pada ajang United Nations Public Service Award tahun 2021 dan merupakan satu-satunya dari Indonesia Timur. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebanyak 2 perkara mengenai penggelapan dana dan pengeroyokan kembali berhasil ditutup oleh Kejaksaan Negeri Parepare melalui keadilan restoratif. Berikut informasinya untuk Anda. Kejaksaan Negeri Parepare baru-baru ini kembali menutup 2 perkara lewat keadilan restoratif. 2 perkara tersebut diantaranya penggelapan dana dan pengeroyokan. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin menjelaskan, pemberian restoratif justice merupakan program Kejaksaan Agung yang berlaku di seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia. Dengan harapan pemberian keadilan restoratif ini bisa memberi kesadaran serta membuat masyarakat yang telah melakukan kejahatan akan berperilaku baik demi kehidupan masa depannya, terutama bagaimana berperilaku lebih baik lagi di tengah masyarakat. Amir Syarifuddin menambahkan, program yang telah diterapkan sejak April 2020 di Kejaksaan Negeri Parepare ini sudah berhasil mendamaikan 6 perkara. Melaksanakan pemberian keadilan restoratif justice. Artinya, keadilan restoratif justice itu adalah perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, kerugiannya kurang dari 5 juta, dan pelaku kejahatan ini baru pertama kali melakukan kejahatan, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor 15 tahun 2020 tentang pemberian keadilan restoratif, maka dapat dilakukan upaya perdamaian di antara mereka yang disaksikan oleh para tokoh masyarakat di mana mereka berdomisili, keluarga kedua belah pihak, ya, dan penyidik perkara yang bersangkutan. Apabila mereka ini menyatakan sepakat berdamai dan saling memaafkan, maka atas persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, maka perkaranya itu
bisa tidak ditindaklanjuti ke pengadilan, cukup sampai di kejaksaan, dengan harapan bahwa pemberian keadilan restoratif justice ini bisa memberi kesadaran, bisa lebih membuat masyarakat yang telah melakukan kejahatan ini akan berperilaku baik demi kehidupan masa depannya, terutama bagaimana bisa berperilaku lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat. Kayaknya mulai bulan April 2020 ini, dan sampai sekarang ini sudah ada 6 perkara yang sudah berhasil kita damaikan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kalau hari ini Pak, berapa perkara yang? Hari ini ada 2 perkara. Ada 2 perkara yang sudah disetujui pemberian keadilan restoratif justice dari Kejaksaan Tinggi, yaitu perkara Pak Alka. Pasal berapa Pak Alka? 374. Mereka berdamai dengan mengembalikan kerugian si korban, dan perkara mana? Perkara 151 ya. 351 penganiayaan biasa. Yang dilaksanakan hari ini masing-masing ada pelaku dan korbannya, untuk kita sampaikan keputusan penghentian penuntutannya. Program ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya Syahrir Islam yang merupakan pelaku yang berhasil didamaikan melalui program keadilan restoratif. Dan berterima kasih sekali Bapak Kajari Parepare memfasilitasi hal seperti ini, sehingga kami dapat berdamai dalam hal menyadarkan kami semua sesuai dengan pengalaman apa yang saya dapat di selama ini. Makasih Bapak, saya minta terima kasih banyak sekali kepada Bapak Kajari Parepare beserta dengan seluruh stafnya yang menangani hal ini, memberikan kami pelayanan yang sangat bagus. Hal yang sama juga diungkapkan Harun. Saya tentang restorasi lahan ini, ya saya bersyukur dan alhamdulillah ada keadilan bagi saya, karena sesuai dengan kesepakatan korban saya bisa berdamai, dan kedepannya saya bisa berbuat baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan saya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, masih bersama Apa Kabar Parepare. Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri atau disingkat IAIN Kota Parepare bersama pejabat dan staf Kementerian Agama atau Kemenak Kota Parepare mengikuti puncak acara peringatan Hari Santri Nasional atau HSN tingkat Kota Parepare. Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare bersama pejabat dan staf Kementerian Agama atau Kemenak Kota Parepare mengikuti upacara puncak peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Parepare di lapangan upacara IAIN pada Kamis 22 Oktober 2020. Hadir pada upacara tersebut Rektor IAIN Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustan, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, Ketua MUI Kota Parepare Kiai Haji Abdul Halim K, Wakil Rektor IAIN, Dekan, dosen, serta pejabat lainnya dari lingkup Kementerian Agama Kota Parepare. Selain dilaksanakan secara offline, ada juga sebagian peserta yang mengikuti upacara secara online di rumah masing-masing. Pakaian yang digunakan peserta upacara berupa seragam putih, khusus bagi kaum laki-laki mengenakan sarung dan kopiah hitam. Menurut Rektor IAIN, pakaian khas yang digunakan saat upacara ini menandakan bahwa jiwa kesederhanaan para santri tetap tertanam sampai sekarang. Dan diharapkan semua, kiranya jiwa dan nilai-nilai santri ini bisa mengkristalisasi dalam diri kita, dalam semangat kita sebagai santri, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membangun negara Republik Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk peringatan Hari Santri tahun ini secara khusus mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Isu kesehatan diangkat berdasarkan fakta bahwa dunia internasional tak terkecuali Indonesia saat ini tengah dilanda pandemi global COVID-19. Tema ini adalah komitmen bersama dalam mendorong kemandirian dan kekhasan pesantren, utamanya dalam melewati pandemi COVID-19 dengan baik, melalui tradisi kedisiplinan yang selama ini diajarkan kepada para santri. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Parepare menerjunkan mobil laboratorium di Pasar Sumpang Minangkabau untuk memastikan pasar aman dari bahan berbahaya. Berikut informasinya untuk Anda. Memprogramkan pasar aman bebas dari bahan berbahaya, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terus gencar melakukan sampel jualan, khususnya ikan dan daging yang ada di beberapa pasar di Kota Parepare. Kali ini kegiatan dilakukan di Pasar Sumpang Minangkabau dengan menerjunkan langsung mobil laboratorium keliling untuk mengecek sampel ada tidaknya kandungan bahan berbahaya yang ada di jualan para pedagang ini. Kepala Bidang Peternakan Dr. Hewan Yuli mengatakan, dari hasil pemeriksaan kali ini tidak ditemukan bahan berbahaya dari beberapa sampel makanan yang diambil dari pedagang di Pasar Sumpang Minangkabau, dan untuk kesegarannya sendiri juga masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Hasil dari pantauan ini ada hasil uji perikanan, ikan dan daging ayam, tapi untuk daging ayam hanya ada 1 penjual. Jadi untuk 10 sampel, 3 sampel ayam dan 1 penjual dan 7 dari ikan dari 3 pedagang itu hasilnya negatif formalin, uji formalin. Nah, selanjutnya untuk uji organoleptik menyangkut kesegaran, kemudian teksturnya, kemudian warna dan baunya. Untuk ayam, ya, alhamdulillah segar, demikian juga untuk produk perikanan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia. Aksi unjuk rasa kali ini digelar di depan kantor Wali Kota Parepare dengan dijaga ketat oleh pihak keamanan dari personil gabungan Polres Parepare dan personil Batalion B Brimob Parepare. Aksi dari mahasiswa ini diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kota Parepare Muhlis Salam mewakili pemerintah Kota Parepare. Dirinya mengapresiasi aksi dari para mahasiswa ini dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan harapan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tidak disertai dengan aksi yang anarkis. Dia lebih dulu menolak hal ini. Kita sependapat semua. Oleh karena aspirasi mahasiswa buruh, kami juga merasakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami salut. Lakukanlah demonstrasi dengan tidak anarkis. Lemparkanlah semua luapan bahwa memang ada kendala-kendala tempat ini. Bukan dari luar, Pak, dari Aliansi Peduli ya, Pak. Apapun namanya ya, dari aliansi kami sependapat itu. Aliansi mahasiswa, buruh, tenaga, apapun namanya, rakyat kita yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, bola ini bergulir. Siapa yang gulirkan? Saudara-saudara kan sudah tahu. Di Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bukan DPR sini, DPR pusat bersama dengan pemerintah pusat. Nah sekarang, saudara-saudara sekalian, hal ini kan sudah diundangkan masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya tidak larang, silahkan kita berkeluar bahwa sampai tuntutan itu kita bawa demi kepentingan rakyat, demi kepentingan buruh, kita di atas segala-galanya. Setuju mahasiswa? Saya kira kita sependapat semua. Hati siapa rakyat, siapa yang tidak merintih melihat rakyat kita, melihat buruh kita, melihat tenaga kerja kita yang tidak hidup layak di Indonesia ini. Indonesia rakyat ini kan harus sejahtera. Itulah pemikiran Bapak Wali Kota kita. Bagaimana rakyat Parepare ini sejahtera, ya, bagaimana rakyat Indonesia ini akan sejahtera. Tapi yakin bahwa ada juga segelintir orang yang tidak mau melihat rakyat ini sejahtera. Kan mahasiswa tahu itu. Itulah yang kita gelorkan, saudara-saudara, kita seperjuangan bahwa kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, sebanyak 20 bantuan perahu diserahkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare kepada 5 kelompok nelayan. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare baru-baru ini menyerahkan bantuan berupa 20 perahu kepada 5 kelompok nelayan, di mana masing-masing kelompok mendapatkan 4 perahu. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Wildana mengungkapkan hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat nelayan dengan harapan bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan ke depan.
Dalam sambutannya, Wildana juga menekankan kepada kelompok nelayan agar tidak memindah tangankan serta menjual bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi hari ini kami menyerahkan berupa perahu, ada 20 buah untuk 5 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan 4 perahu. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, dengan harapan bahwa bantuan ini dapat dimanfaatkan, dapat dioptimalkan penggunaannya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan kita. Pengantar kami tadi bahwa tidak dipindah tangankan, tidak dijual. Dan kami per 6 bulan itu mengadakan monitoring kepada kelompok-kelompok penerima bantuan tersebut. Ini ada berapa semua? Ungkapan terima kasih kepada pemerintah diungkapkan oleh para nelayan atas bantuan tersebut yang diwakili oleh Ketua Kelompok Perikanan Masih Die 1 yang ditemui tim TV Peduli usai kegiatan. Saya bersyukurlah kita ikan masyarakat kecil kesini orang miskin dikasih bantuan begini, saya akan manfaatkan dengan baik. Saya akan menjaga juga, itu pesannya Ibu Karis. Sebelumnya, Dinas PKP Kota Parepare juga telah menyerahkan bantuan alat tangkapan ikan yang ramah lingkungan kepada 8 kelompok. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Bertepatan puncak peringatan Hari Santri Nasional atau disingkat HSN tahun 2020, pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes DDI Lil Banat Ujung Lara juga melantik pengurus OSIS Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Sanawiyah atau MTS periode 2020-2021 berlangsung di Aula Ponpes DDI Ujung Lara. Bertepatan puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020, pimpinan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lara juga melantik pengurus OSIS Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah periode 2020-2021. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ponpes DDI Ujung Lara pada Kamis 22 Oktober 2020. Pelantikan ini diselenggarakan usai para guru beserta santri mengikuti upacara pada Hari Santri Nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Oktober. Pihak pesantren sengaja melaksanakan pelantikan OSIS ini pada momen Hari Santri Nasional untuk memberikan kesan tersendiri bagi para santri, utamanya bagi pengurus OSIS agar lebih semangat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus organisasi kesiswaan di pondok pesantren. Kepala MTS DDI Lil Banat Ujung Lara Abdul Latif berharap melalui momentum Hari Santri Nasional ini, para santri ke depan bisa menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak. Harapan kami kepada para santri-santri kita, khususnya seluruh santri Indonesia dan lebih khusus lagi Pondok Pesantren DDI Ujung Lara, semoga kedepannya kita semua menjadi generasi yang berakhlak, generasi yang cerdas, generasi yang intelektualnya tinggi dengan mengedepankan akhlakul karimah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Resya Eno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.